Ini dari rombongan apa, Bu? Pohon Persekutuan. Namanya Pohon Persekutuan. Pohon Persekutuan tuh apa? Organisasi apa? Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun yang lalu ya. Jadi saran saya buat orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia, biarkan konflik Panji Gumilang ini menjadi urusannya umat Islam. Biarkan umat Islam yang menyelesaikan. Jangan ikut-ikutan, karena bahaya nanti menjadi bentrok dua agama. Ini bahaya sekali ya, bentrok dua agama di Indonesia. Yang jelas janjinya Pak Mahfud MD akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan terlihat juga sepertinya dari pihak Al Zaitun mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara melaporkan Wakil Ketua Umum MUI beserta lembaga MUI-nya yang katanya sih akan digugat sekitar 1 triliun. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai saat ini kita masih menunggu akhir dari polemik Al Zaitun dan Panji Gumilang, yang sampai saat ini Panji Gumilang belum ditetapkan tersangka. Ya, pada saat ini ya saya buat videonya, entah setelah nanti sekian lama setelah video ini tayang mungkin sudah ditetapkan tersangka, ya kita tidak tahu. Yang jelas janjinya Pak Mahfud MD akan ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Dan terlihat juga sepertinya dari pihak Al Zaitun mencoba untuk melakukan perlawanan dengan cara melaporkan Wakil Ketua Umum MUI beserta lembaga MUI-nya yang katanya sih akan digugat sekitar 1 triliun. Hari ini kita melakukan gugatan yaitu terhadap Saudara Anwar Abbas dan turut tergugatnya MUI. Selain itu juga terlihat MUI di demo oleh pendukungnya Panji Gumilang. Dan beberapa hari yang lalu juga saya sempat menyimak di channelnya Al Zaitun Official, ini videonya, ada kunjungan kelompok dari Persekutuan, Pohon Persekutuan namanya di sini ya, di Pondok Pesantren Al Zaitun. Mereka ini katanya sih dari Kristen gitu ya, non-muslim teman-teman. Apakah maksud kunjungannya ke Pondok Pesantren Al Zaitun itu sebagai dukungan kepada Panji Gumilang? Ya entahlah, coba kita simak videonya ya. Ini dari rombongan apa, Bu? Pohon Persekutuan. Namanya Pohon Persekutuan. Pohon Persekutuan tuh apa? Organisasi apa? Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun yang lalu ya. Apa saya salah dengar ya? Coba kita ulang lagi ya. Tuhan sendiri yang membentuk. Kelompok doa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri 28 tahun lalu. Ya, mungkin karena kita beda akidah, jadi kita sebagai muslim mendengar ada Tuhan yang membentuk kelompok persekutuan kayak gimana gitu ya. Tapi lakum dinukum waliyadin, mungkin itu akidah mereka ya sudah. Tuhan sendiri yang kasih, namanya Pohon Persekutuan. Anggotanya selalu apa, dari pendeta atau dari apa? Anggotanya itu dari berbagai organisasi gereja. Tapi kami bukan bentuk organisasi, tidak berbadan hukum juga, tapi langsung Tuhan yang tuntun. Wah, Tuhan yang langsung. bentuk setiap hari, harus kemana, harus bagaimana, ketemu. Wow, langsung Tuhan yang bentuk dan langsung Tuhan yang memanajemen. Tuhan sendiri yang bentuk harus kemana, harus bagaimana gitu ya. Kita dengarkan lagi, saya ulang lagi nih ya. Tapi kami bukan bentuk organisasi, tidak berbadan hukum juga, tapi langsung Tuhan yang tuntun. Tuhan yang bentuk setiap hari, harus kemana, harus bagaimana, ketemu dengan siapa, itu semua dalam tuntunan Tuhan. Berarti ini yang datang ini dari beberapa gereja ya, Bu? Dari berbagai gereja. Jadi ini satu persatu orangnya perwakilan dari berbagai macam gereja gitu ya. Saya langsung percepat aja di bagian ini ya. Ada yang menarik di sini. Dan yang membuat kami tertarik, di masjid ini ada kursi-kursi. Jadi macam gereja, sedangkan kami kalau ibadah nggak ada kursi. Oh, jadi masjidnya Al Zaitun katanya macam gereja, mirip gereja gitu ya, karena ada kursi-kursi di sana. Tapi entahlah apa maksud Panji Gumilang memberikan kursi kepada semua makmumnya ya, makmum sholatnya. Sebenarnya di dalam agama Islam bukan larangan juga memakai kursi sholat, terkhusus untuk orang-orang yang memang membutuhkan kursi dengan alasan darurat
kesehatan. Adapun jika memakai kursi dengan tujuan meniru-niru umat agama lain, ya itu jelas terlarang, tasyabbuh. Kunjungan non-muslim ke Pondok Pesantren Al Zaitun, ya ini yang bisa teman-teman lihat ini tadi videonya. Ini sebenarnya berbahaya sekali ya, karena di tengah-tengah polemik agama di mana Panji Gumilang banyak difatwakan sesat oleh organisasi, oleh ulama-ulama di Indonesia. Lalu di sisi lain ada orang kafir yang mendatangi Panji Gumilang seakan-akan ini seperti dukungan kepada Panji Gumilang. Bahayanya nanti malah menjadi bentrok dua agama. Ya khawatirnya ke situ, semoga aja tidak. Jadi saran saya buat orang-orang non-muslim yang ada di Indonesia, biarkan konflik Panji Gumilang ini menjadi urusannya umat Islam. Biarkan umat Islam yang menyelesaikan, jangan ikut-ikutan karena bahaya nanti menjadi bentrok dua agama. Ini bahaya sekali ya, bentrok dua agama di Indonesia. Itu sudah terjadi di berbagai macam daerah di Indonesia dan mengakibatkan bunuh-bunuhan. Nauzubillah, jangan terjadi hal seperti itu. Oke, kita simak video lainnya teman-teman ya. Ini dari Pak Mahfud MD yang dipertanyakan oleh wartawan kenapa sampai saat ini belum ada penetapan tersangka. Coba kita simak videonya. Tindak pidananya sudah ada, sudah penyidikan, ya kan? Sudah penyidikan. Karena sudah penyidikan, berarti harus ada tersangkanya. Penyidikan itu artinya tindak pidananya sudah pasti ada. Tinggal siapa pelakunya sekarang. Yang diperiksakan ya itu juga kan. Nantilah ditunggu sebentar lagi. Oh, suruh nunggu ya, sebentar lagi katanya. Jadi sudah masuk tahap penyidikan. Penyidikan itu artinya sudah ditemukan tindak pidana di dalamnya. Artinya sudah pasti akan ada yang menjadi tersangka. Tapi ya kita disuruh nunggu nih guys ya, nggak apa-apa lah. Kita simak lagi. Untuk aliran dana itu Pak, aliran dananya? Aliran dananya nih. Iya, kita baru lapor hari ini ke polisi tentang dugaan pencucian uang, ya. Pencucian uang melalui pelanggaran undang-undang koperasi, kemudian penggelapan, kemudian penipuan. Semoga tidak terlalu berlarut-larut lama ya penyelesaiannya ya. Terus juga tuh kemana ya para tim investigasi yang dibentuk oleh Pak Ridwan Kamil? Sampai sekarang nggak ada hasilnya. Apa nih keputusan dari tim investigasi? Nggak ada juga kan? Saya ingat terakhir kali saya reaksi video tim investigasi itu kelihatan ngangguk-ngangguk, terus bilang iya di hadapan Panji Gumilang. Bahkan ada yang bilang siap. Tidak harus hari ini, saya kapan saja. Namun saya siapkan tempat. Nah itu dulu, disiapkan tempat itu disetujui belum? Nah itu. Oh jangan enak di sini saja, di sana juga enak kok. Siapa selesai? Siang. Oh iya kalau memang di sana, kalau di sini nggak selesai. Siap katanya ya. Terlihat seperti tidak berkutik ya di hadapan Panji Gumilang. Tapi kalau Pak Mahfud enggak dong ya. Masa si Menko Polhukam tidak berkutik di hadapan Panji Gumilang? Ya enggak lah, pasti ya. Kita tunggu aja hasil akhirnya nanti. Kita sebagai masyarakat juga memang perlu tahu hasil akhirnya seperti apa. Jangan sampai pemberian hukuman kepada Panji Gumilang hanya sekedar untuk meredam amarah masyarakat sehingga hukumannya ala kadarnya. Kita masyarakat Indonesia menginginkan keadilan hukum ditegakkan seadil-adilnya sesuai dengan aturan yang ada di negara kita. Panji Gumilang banyak sekali dugaan pelanggaran berat di negara kita, ya termasuk juga pencucian uang dugaannya, penipuan dugaannya, itu banyak sekali ya. Semoga itu semua diproses hukum ya. Jadi hukumannya bukan sekedar memberikan hukuman yang akan membuat redam amarah masyarakat. Hukumannya ya sesuai dengan apa yang Panji Gumilang perbuat. Teman-teman subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.